ada ya digitalisasi perpustakaan juga. Inovasi yang kami beri nama rekreasi elit. Kami satu-satunya di Kota Denpasar mungkin yang sudah memiliki yang namanya anjungan dukcapil mandiri. Itu apa? Bagaimana kiat-kiat Bapak Perbekal untuk bagaimana mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut dalam pembangunan di desa? Partisipasi masyarakat sangat kami perlukan dalam setiap kegiatan yang kami lakukan di Desa Tegal Harum. Halo Sobat Desa, masih dalam podcast Teras Desa. Bersama saya Dewa Ayu, masih dalam program P3PD, program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa untuk desa maju, mandiri, dan sejahtera. Masih bersama saya, pada sore hari ini Bapak Kepala Desa atau Perbekal Desa Tegal Harum. Selamat sore Pak Perbekal. Halo, selamat sore Dewa Ayu, kembali kita berjumpa Kemarin kita sudah berbincang-bincang ya. Ini beda tempat saja. Ini baru pertama kali ini saya jatuh cinta banget sama tempat ini. Bisa diceritakan ini apa sih? Ini spot terbaik rasanya di Desa Tegal Harum ini. Baik pemirsa di rumah, kali ini kita jumpa lagi dengan saya, Bapak Perbekal Desa Tegal Harum, Iko Mangadi Widiantara. Sekarang lokasi kita berada di perpustakaan kami, yang kami berikan nama Perpustakaan Sastra Mahotama. Kami informasikan sedikit Dewa terkait dengan keberadaan daripada perpustakaan kami. Ini berawal dari keinginan daripada kami di Desa Tegal Harum, bagaimana kita memiliki sebuah perpustakaan yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat kami, anak-anak kami, usia sekolah dan lain sebagainya, untuk menunjang literasi baca mereka. Dan pada tahun 2021, tepatnya tanggal 2 September 2021, kami mendirikan Perpustakaan Sastra Mahotama. Inovasi yang ada di sini, nah itu ada beberapa inovasi. Salah satunya adalah terkait dengan keberadaan e-books, di mana warga kami e-books digital, buku digital, di mana warga kami tidak hanya datang ke Perpustakaan Sastra Mahotama, mereka bisa membaca buku juga kapanpun, dimanapun, hanya melalui gadget ataupun melalui handphone dan laptop. Ini sudah bisa diakses di mana saja, melalui handphone. Terkhusus handphone Android untuk sementara ini ya. Kemudian di sini juga kami memiliki inovasi yang kami beri nama rekreasi elit. Rekreasi, edukasi, dan literasi, di mana setiap minggunya, terkhusus di hari Jumat, kami mendatangkan anak-anak TK maupun PAUD ke Perpustakaan Sastra Mahotama ini. Mereka bermain, belajar, sehingga kita bisa memperkenalkan terkait dengan keberadaan perpustakaan sejak dini kepada mereka. Mereka membaca, mereka diberikan senam bersama dan lain sebagainya, dibimbing langsung oleh pustakawan yang kami miliki di sini. Termasuk adanya keberadaan Bunda Literasi yang langsung diketuai oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tegal Harum. Dan pada beruntungnya kami ketika kami merayakan perayaan 1 tahun keberadaan daripada Perpustakaan Sastra Mahotama, langsung dihadiri oleh Bapak Pimpinan, Bapak Wali Kota Denpasar. Dia hadir langsung sebagai atensi keberadaan daripada Perpustakaan Sastra Mahotama. Tadi ada kami sebutkan juga e-book kami, namanya Si Pesat, aplikasi perpustakaan digital Desa Tegal Harum. Dan beruntung juga kami pada tahun 2022 aplikasi lagi lainnya. Yang tadi, yang e-book aplikasi e-book e-booksnya itu pada tahun 2022 kami memperoleh penghargaan dari pemerintah Kota Denpasar dalam kategori aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat terkait dengan digitalisasi. Seperti itu, kami menjadi yang terbaik di Kota Denpasar. Ada ya digitalisasi perpustakaan juga di desa lain? Ada. Di desa lain kami kurang paham kalau di desa lain kami terkait dengan digitalisasi, apalagi keberadaan perpustakaan juga mungkin dari rekan-rekan lain di desa lain mungkin sedikit minim kami rasakan. Keberadaan perpustakaan terbukti bahwasanya saat ini pada tahun 2023 ini hanya 2 desa dan 2 kelurahan yang mewakili Kota Denpasar yang diundang oleh Perpusnas untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Perpusnas. Salah satunya
perpustakaan kami perpustakaan sastra Mahotama. Iya. Ini ada berbagai genre kayaknya nih. Iya, banyak jenis-jenis buku, lebih dari 1.000 jenis buku, bukan jumlahnya ya, lebih dari 1.000 jenis buku dengan judul yang berbeda-beda, termasuk juga kami memiliki yang namanya untuk teman-teman braille dan lain sebagainya. Iya, itu bisa dilihat di sana. Ya, koleksi kami audiovisual, ada buku referensi dan lain-lainnya. Ada juga kami diberikan buku dari Duta Baca Indonesia, Bapak Golagong ke sini tahun 2022 kalau kami tidak salah. Kemudian ada kunjungan juga dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali ke sini. Jadi banyak Ibu Gubernur betul. Banyak sekali yang sudah berkunjung ke perpustakaan kami untuk melihat dan juga memberikan buku-buku koleksi bagi kami di Desa Tegal Harum. Seperti itu. Ya, ini banyak banget nih. Saya pecinta buku komik sih. Sebagai wujud memang kami komitmen untuk meningkatkan kemampuan literasi baca warga kami terkhusus di Desa Tegal Harum. Luar biasa sekali ini. Kalau Ibunda Paut sendiri? Hubungannya mungkin dengan LKD, PKK, Posyandu, dan lain-lain. Oke. Hubungan kami dengan LKD selama ini sudah berjalan juga dengan sangat-sangat baik. Di sana juga ada yang namanya PKK, kemudian dengan kegiatannya Posyandu, kemudian ada juga LPM, ada Karang Taruna, dan lain sebagainya. Terkhusus dengan keberadaan dari Posyandu. Nah, Posyandu sudah sangat luar biasa atensinya di desa kami, di Desa Tegal Harum. Kami memiliki 8 posyandu yang secara rutin melakukan kegiatan setiap bulannya. Berarti di setiap dusun ya Pak ya? Ya, salah satu fungsi daripada mereka kalau ketika kita berbicara sekarang ini kan isu stunting yang sedang menjadi prioritas juga di Indonesia ya. Salah satu garda terdepan di desa kami, di Desa Tegal Harum adalah posyandu ini. Jadi kader-kader kami melalui TPK, tim pendamping keluarga ini mengedukasi masyarakat kami, warga kami terkhusus yang mengalami kurang gizi buruk dan lain sebagainya. Puji syukur bahwasanya pada saat ini kami tidak memiliki yang namanya anak yang terkena stunting seperti itu. Masih dalam level kurang gizi. Ada 7 orang anak-anak balita yang terkena kurang gizi, namun di sini kami pastikan ada intervensi dari pemerintah Desa Tegal Harum agar nantinya kalau misalnya kita diamkan, misalnya kita biarkan anak yang kurang gizi ini tidak ada intervensi baik dari kita dari desa maupun dari pemerintah kota, nanti kita khawatirkan akan mengarah ke yang namanya stunting. Jadi untuk saat ini angka stunting masih 0% di Desa Tegal Harum. Mudah-mudahan bisa kami pertahankan terus ya. Betul. Ya. Kalau melihat dari adanya kurang gizi, saya sempat tadi ngobrol dengan Ibu Ketua PKK masuk ke, mungkin saja ada hubungan dengan pola asuh ya, karena beberapa anak-anak diasuh oleh nenek atau kakeknya. Rasanya ada tadi saya mendengar ada sedikit program dari desa untuk edukasi. Iya betul, jadi tidak serta-merta ini ketika terkait dengan stunting itu adalah kesalahan daripada 1000 hari kehidupan daripada anak tersebut. Ini kan di sana adalah butuh adanya pendampingan dari TPK. TPK memberikan yang namanya KIE. Itu adalah komunikasi, intervensi termasuk edukasi kepada baik itu calon pengantin yang pertama, kemudian ibu hamil, kemudian kepada balita. Terkait dengan pola asuh bisa jadi itu bisa menjadi salah satu penyebab dari adanya kurang gizi tersebut. Ya inilah tugas daripada TPK untuk mendampingi keluarga tersebut bagaimana supaya nantinya ke depannya mereka tidak menjadi stunting seperti itu. Banyak upaya yang kita lakukan termasuk tadi adanya intervensi berupa PMT pemulihan. PMT pemulihan bisa kita gunakan ataupun bisa kita bantu melalui yang pertama dari anggaran yang kita miliki melalui APBDes. Kemudian kami juga seperti yang kami sebutkan kemarin ketika kita berbicara terkait dengan keberadaan BUMDes. BUMDes itu dalam bagi hasil usahanya memiliki dana sosial. Nah, dari dana sosial inilah yang kita berikan kepada mereka untuk mengintervensi daripada keluarga balita yang kurang gizi itu, termasuk PMT pemulihan di dalamnya dan apapun itu yang dibutuhkan oleh warga seperti itu. Ya. Kalau inovasi lainnya, inovasi lainnya selain ya. Kalau berbicara Desa Tegal Harum cukup banyak ya kami miliki inovasi ya. Tadi banyak sudah kami saya lihat betul gitu. terkait dengan pelayanan kependudukan yang pertama kami satu-satunya di Kota Denpasar mungkin yang sudah memiliki yang namanya Anjungan Dukcapil Mandiri. Itu apa kalau Anjungan Dukcapil Mandiri di mana sebuah alat
yang bisa digunakan untuk melakukan pencetakan daripada dokumen kependudukan. Dicetak di desa? Selesai di desa. Oh, Terkait dengan wow. pelayanan kependudukan yang selama ini kita melakukan misalnya di gedung catatan sipil, kalau di Desa Tegal Harum semuanya selesai di Desa Tegal Harum. Termasuk di dalamnya ada perekaman dan pencetakan KTP. Jadi KTP juga? KTP dicetak sampai di selesai desa? dari A sampai Z. Perekaman dan pencetakan mereka tinggal datang ke sini. Termasuk pencetaan KIA. Pindah ke desa ini ya? Silakan pindah kakak dulu. Kakak dulu. Ya, selesai di sini. Kemudian kita juga melakukan pelayanan OSS terkait dengan izin usaha. Kalau selama ini sering kita dengar melakukan proses untuk izin usaha bisa di kecamatan ribet dan lain sebagainya, kita bantu di desa. Ini sekali lagi adalah peran daripada supradesa, dinas yang terkait, terkhusus dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, termasuk nanti tadi inovasinya kita ada Sipesat, kemudian ada Sirabi, aplikasi terkait dengan RAB, kita menyusun RKP, penyusun anggaran, kemudian dan lain sebagainya, cukup melalui aplikasi tersebut mempercepat proses daripada pengerjaan kita. Oh, membuat RAB anggaran desa Iya, juga terintegrasi dengan yang namanya Siskudes. Ya, seperti itu. Sudah terintegrasi dengan sudah. Ya, jadi luar biasa kita ya. Jadi semuanya bisa terselesaikan juga di Desa Tegal Harum, termasuk tadi mungkin ketika Ibu Dewa Ayu datang ke Desa Tegal Harum, kemudian diminta untuk mengisi buku tamu, kan secara digital itu sudah terselesaikan ada kameranya. Terselesaikan di Desa Tegal Harum. Masih banyak inovasi yang sebenarnya yang ada di desa kami. Ya, mudah-mudahan juga pemirsa yang ada di rumah juga menyempatkan diri lah untuk hadir di desa kami ya, di Desa Tegal Harum, Kota Denpasar khususnya. Pastinya banyak kunjungan di desa ini pasti. Betul. Pasca juara itu biasanya rame. Sebelum kami juga menjadi juara kan kami sudah dijadikan lokus juga oleh baik itu DPMD Kota Denpasar, Pemerintah Kota Denpasar maupun Pemerintah Provinsi Bali. Ini membuktikan kami memang siap. Tidak hanya pasca daripada keberhasilan kami menjadi juara 1 lomba desa tingkat nasional. Ya. Terkait dengan tadi RAB yang di desa tentang penganggarannya, berarti kan ada perencanaannya sebelumnya. Itu bagaimana kiat-kiat Bapak Perbekal untuk bagaimana mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut dalam pembangunan di desa? Ya, dalam setiap kegiatan pastinya kita membutuhkan masyarakat, karena masyarakatlah garda terdepan daripada pembangunan desa kita, Desa Tegal Harum. Kalau berbicara, sebenarnya kita berbicara Desa Tegal Harum, desa yang terletak di Kota Denpasar, berdesa di kota. Nah, ini sebenarnya terlihat susah, namun sekali lagi bagaimana kita bisa membangun sebuah kepedulian ataupun kepercayaan daripada masyarakat. Semuanya melalui beberapa proses yang tentunya kita lalui. Namun beruntungnya kami di sini di Desa Tegal Harum, masyarakat percaya dengan kami. Kenapa mereka percaya? Karena semuanya kami bisa terbuka kepada masyarakat. Keterbukaan informasi publik, termasuk di tahun 2021 kemarin ketika kami melakukan keterbukaan informasi publik, mempublikasikan segala sesuatunya, terkhusus melalui website yang kami miliki, kami berhasil menjadi yang terbaik di Provinsi Bali. Dan mudah-mudahan juga di tahun ini kami mewakili Provinsi Bali ke tingkat nasional. Mohon doanya supaya kami bisa menjadi yang terbaik ya. Tegal Harum maju lagi menjadi jadi yang terbaik. Intinya adalah partisipasi masyarakat sangat kami perlukan dalam setiap kegiatan yang kami lakukan di Desa Tegal Harum. Di sini ada yang gotong royong dan lain sebagainya. Kemudian ada kegiatan posyandu seperti yang kami sampaikan dan lain sebagainya. Jadwal semuanya itu lengkap dalam media sosial yang kami miliki, sehingga masyarakat juga mengetahui kapan mereka bisa berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan desa. Termasuk tadi juga sempat kita obrolin masalah yang Musdes online, live ya? Live streaming, live streaming itu bermula dari ketika adanya pandemi COVID-19, ada jaga jarak, keterbatasan ruang dan waktu dalam kita bertemu, sehingga menginisiasi kami dari pemerintah desa bagaimana agar supaya masyarakat juga mengetahui proses yang terjadi di desa ketika hanya beberapa lembaga-lembaga yang ada, kemudian BPD yang kami undang tidak bisa semuanya, keterbatasan ruang dan waktu seperti itu. Kami memulai live streaming, kami berdayakan rekan-rekan perangkat dan staf untuk sebagai operator dan lain sebagainya. Dan ini berjalan terus meskipun saat ini sudah tidak terjadi pandemi COVID-19 lagi, seperti itu. Kira-kira kalau di kegiatan di desa itu ada tidak
dengan meningkatkan partisipasi masyarakat tadi, ada juga nggak kegiatan yang untuk meningkatkan kapasitasnya masyarakat di desa, terutama mungkin dalam kaitannya pengembangan ekonomi lokal di desa? Ya, pengembangan ekonomi lokal di desa menarik sekali di sini, bahwasanya memang kami di desa ataupun pemerintah desa wajib hadir juga di masyarakat kami. Pemerintah wajib hadir di tengah-tengah masyarakat. Dan salah satunya yang kami perbuat adalah bagaimana kami memberdayakan ekonomi lokal, kearifan lokal juga di sana. Dan bagaimana caranya, tentunya kami selalu berusaha untuk meningkatkan kapabilitas daripada salah satunya UMKM yang kami miliki. Tadi ada BUMDes yang salah satunya ikut terlibat aktif di dalamnya. Kemudian kami dari pemerintah desa mengandeng OPD-OPD terkait untuk bagaimana caranya bisa bersinergi dengan kami. Karena bagaimanapun juga ketika kita berbicara komposisi dari APBDes yang begitu banyak kegiatan di dalamnya, kami tidak bisa hanya berpangku tangan dengan APBDes tersebut, sehingga kami memerlukan sinergitas dengan OPD terkait. Ada BIMTEK-BIMTEK yang bisa difasilitasi oleh OPD-OPD terkait, misalnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, ada Dinas Pertanian dan lain sebagainya. Packaging, masalah kemasan daripada UMKM tersebut kami gandeng juga Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Banyak usaha-usaha yang kami lakukan sehingga masyarakat merasa sangat senang. Masyarakat senang, terbantu, pemerintah hadir di situ, betul, terbantu sekali. Kemudian pemerintah hadir di sana sehingga kolaborasi ini terjalin dengan cukup baik ya. Sehingga ketika kegiatan, misalnya ada kegiatan pasar murah dan lain sebagainya, kami perlu loh UMKM di sini. Ayo kita jualan di pasar murah yang kami selenggarakan. Interest sekali UMKM yang ada. Berarti itu juga salah satu bentuk ini ya, cara desa untuk mengembangkan UMKM. Betul, betul desa, sekali, ya. betul sekali. Itu kira-kira pernah didata nggak sebelum dan sesudah tahun kemarin, tahun lalu ada peningkatan UMKM? UMKM, jadi fenomena sekarang justru UMKM ini adalah sektor yang sangat komersil sekali, sektor yang sangat dinikmati sekali, sektor yang banyak sekali peminatnya seperti itu, sehingga dari tahun ke tahun jumlahnya meningkat. Di awal 200, terakhir kemarin kami sempat data kembali, jumlahnya sudah meningkat hampir menjadi 250 orang sekarang pelaku usaha seperti itu. Luar biasa ya. Kita kembali lagi, karena kemarin obrolinnya ya e-book lah, kemudian digital, perpustakaan, kemudian Cipasar dan lain-lain. Ini kan packaging terbentuk dalam wadah desa digital. Itu bagaimana pengembangannya, Pak Mengkalu? Tentunya begini, sebelum kita melangkah ke depan seperti itu, kenapa ada desa digital? Kemarin sudah kami sampaikan bahwasanya terkait dengan 3 hal fundamental sudah kami sebutkan, infrastruktur digital dari sini, kemudian SDM yang kami miliki termasuk dengan usernya. Bagaimana ke depannya? Tentunya kami selalu ingin berinovasi seperti itu. Terobosan-terobosan tidak akan pernah berhenti di desa kami, karena kami yakin ujung akhirnya pada sebuah inovasi itu adalah kesejahteraan masyarakat, mempercepat proses kerja daripada SDM yang kami miliki, perangkat dan staf yang kami miliki, sehingga nanti ke depannya kami yakin bahwasanya inovasi yang kami lakukan di tahun ini bisa kami kembangkan di tahun-tahun berikutnya, tidak akan pernah berhenti untuk berinovasi ke depannya. Terkait dengan inovasi ini, mungkin bisa diceritakan nih prestasi-prestasi apa saja yang sudah didapat oleh Desa Tegalarut ini selama Bapak Mengkalu menjabat? Mungkin pemirsa masih ingat kemarin kami sampaikan juga bahwa pemerintahan kami belum genap juga berusia 4 tahun kemudian ada yang namanya pandemi COVID-19. 2019 tanggal 11 November 2019 kami dilantik menjadi kepala desa ataupun perbekal. Kemudian di tahun 2020 awal bulan Maret adalah yang namanya pandemi COVID-19. Kemudian ada prestasi-prestasi ataupun kegiatan-kegiatan yang terkait dengan prestasi kan sedikit agak tersendat seperti itu. Namun beruntungnya setelah sedikit menurun pandemi COVID-19, beberapa lomba-lomba kegiatan-kegiatan sudah dilaksanakan secara masif baik di pemerintah kota sampai dengan tingkat nasional. Sampai saat ini sudah tercatat kurang lebih 27 prestasi yang kita peroleh 7 diantaranya adalah prestasi tingkat nasional. Yang terakhir kemarin itu adalah juara 1 lomba desa tingkat nasional. Kemudian ada BUMDes kami juga pernah mendapatkan juara 1
di tingkat nasional kebetulan saat itu diselenggarakan, penyelenggaranya adalah ITS, Institut Teknologi Surabaya. Iya. Kemudian kader kami, tenaga kerja kami, tenaga kesehatan kami memperoleh yang terbaik dalam Nakes Award tahun 2022. Berbicara di tingkat provinsi, itu ada lomba desa yang tadi juga kami sebutkan tadi itu, kemudian keterbukaan informasi publik, termasuk ada kadar IMP kami, institusi masyarakat pedesaan juga memperoleh juara di sana. Kalau di tingkat kota Denpasar sudah banyak sekali. Sudah tidak tersebutkan. Iya, kalau kita sebutkan nanti habis Ya, juga habis waktunya, ya. iya, betul. Kemudian ada pencanangan juga di situ, Dewa Ayu. Iya. Pencanangan salah satunya kami menjadi desa bersinar, desa bersih dari narkoba, kemudian ada desa cantik, desa cinta statistik, kemudian kampung keluarga berkualitas, kampung moderasi beragama, ada sekolah lansia juga di sini. Sekolah Pilot project, lansia? pilot project sekolah lansia di Desa Tegalharum yang satu-satunya ataupun yang pertama di Provinsi Bali, di Provinsi Bali, dan kebetulan waktu itu juga diresmikan secara langsung oleh BKKBN Pusat. Jadi khusus untuk para lansia umur 60 tahun ke atas, dan ada wisudanya nanti itu terakhir. Kapan-kapan kalau ingin melihat keadaan lansia, siap. Wisuda lansia, menarik sekali. Kalau kendala nih, ada banyak tidak kendalanya? Ini pertanyaan terakhir ini. Wah, terakhir ya. Terkait dengan kendala, kami menyadari bahwasanya Desa Tegalharum terletak di perkotaan. Jadi konsep berdesa di kota itu ada di desa kami, di Desa Tegalharum. Masyarakatnya urban, masyarakatnya heterogen, terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan antar golongan. Tadi sudah saya sebutkan juga bahwasanya kita dicanangkan juga sebagai kampung moderasi beragama. Jadi terkait dengan keberadaan agama, suku ini sudah clear di Desa Tegalharum, toleransi dan lain sebagainya sudah jangan dipertanyakan lagi. Justru ketika kita berbicara tadi desa berkota itu sebuah tantangan bagi kami, bagaimana kami bisa membangun Desa Tegalharum secara bersama-sama, dan bisa Dewa Ayu dan teman-teman lihat seperti apa perkembangan Desa Tegalharum ini, sebuah tantangan kemudian menjadi sebuah modal positif bagi kami untuk mengembangkan Desa Tegalharum. Selesai sudah pertanyaan, mungkin bisa minum dulu kita Pak Mekel. Karena sudah selesai ini pertanyaannya, mungkin nanti silakan. Mungkin nanti kita berbincang-bincang offline dan mungkin teman-teman desa juga bisa langsung bertanya di website atau di medsos Desa Tegalharum, bisa ditemukan di mana saja, di web dan lain-lain. Dan terima kasih atas waktunya Bapak Permekel. Senang sekali kita bisa bincang-bincang di sini ya. Mudah-mudahan di waktu dan kesempatan yang lain bisa kita sambung lagi ya. Semoga seluruh perbincangan kita menjadi inspirasi teman-teman desa lainnya. Kita sudah selesai di ujung acara, dan terima kasih kepada seluruh teman-teman desa yang sudah menonton. Tetap tonton ya podcastnya di channel Teras Bersama, like dan subscribe. Kemudian kami seluruh kru undur diri, pamit, dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Selamat sore.